Baik, Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi fitoplankton wabarakatuh. ya. Bahan hari ini ada pengenalan untuk Bacillariophyta ya. Saya sudah jelaskan yang lalu ya, kalau kita belajar tentang planktonologi itu ya, kita masuk pada dua kelompok besar ya, ada fitoplankton dan ada zooplankton. Ketika kita bicara tentang fitoplankton, itu sebenarnya ada dua penggolongan besar lagi yang ada ya, itu diatom dan dinoflagellata atau Bacillariophyta dan Dinopisceae. Untuk itu hari ini kita akan mencoba untuk mengenal atau melihat ya untuk Bacillariophyta ini atau Bacillariophyceae. Ini penting ya karena kelas ini itu hampir ada di seluruh perairan yang perairan laut dangkal misalnya. Ya, kita bisa lihat kelompok diatom itu adalah salah satu kelompok fitoplankton yang sangat penting sekali. Kenapa dikategorikan sebagai fitoplankton? Karena memang dia mempunyai klorofil untuk melakukan proses fotosintetik. Jadi yang dikategorikan sebagai fitoplankton seperti yang saya jelaskan minggu lalu dan video yang saya sudah rilis juga dan sudah di-upload dan Anda bisa nonton, Anda bisa melihat bahwa fitoplankton itu merupakan dasar dari rantai makanan dan keunggulan utamanya adalah karena dia mampu mensintesa bahan organik menjadi organik atau menyimpan bahan-bahan yang kemudian dibutuhkan oleh organisme lain seperti zooplankton dan ikan-ikan kecil atau suspension feeder. Untuk itu kalau kita lihat ya Bacillariophyceae ini banyak sekali di perairan umum ya. Kita akan melihat, kita tidak akan terlalu banyak membuat atau mengenal pada materi ini ya, kita tidak akan banyak mengenal tentang fisiologi dan lain-lainnya, tetapi kita mencoba untuk mengenal morfologi saja dulu, melihat dia dan kemudian mudah kita nanti mengidentifikasi kalau dia di bawah mikroskop. Karena ketika Anda mencoba untuk mengidentifikasi fitoplankton di bawah mikroskop, itu yang harus Anda pahami adalah morfologi yang merupakan penciri dari spesies itu terbagi atas dua golongan besar diatom dan dinoflagellata, itu akan Anda mudah mengenal dan kemudian mampu untuk mengidentifikasi dengan baik ya itu. Oke, saya akan coba memberikan informasi ya. Kalau kita lihat tentang diatom, itu adalah salah satu fitoplankton atau kelompok fitoplankton yang betul-betul memang sangat populer pada beberapa daerah-daerah perairan laut dangkal dan memang dia sangat salah satu fitoplankton yang melakukan proses aktivitas fotosintetik dengan sangat baik ya karena dia ya katakanlah kita sering melihat tentang atau mendengar tentang fitoplankton ya. Diatom itu salah satu fitoplankton yang sel tunggal ya. Photosynthetic eukaryote unicellular organism atau organisme sel tunggal yang melakukan proses fotosintetik ya. Dan ini memang kalau kita bisa lihat ya itu sangat banyak jumlahnya di perairan. Penciri morfologi itu merupakan penciri spesies dia dan kalau kita lihat lebih jauh lagi itu ada sekitar 200 genus yang ada di perairan misalnya. Dan itu ya ribuan spesies yang kita bisa kenal ya. Ribuan spesies turunan dari 200 genus yang ada. Katakanlah misalnya seperti Nizitia atau Navicula. Itu adalah salah satu atau beberapa jenis spesies dari diatom yang kemudian banyak sekali dia punya spesies-spesies. Genusnya Nizitia atau genusnya Navicula, tapi banyak sekali spesies-spesiesnya. Tapi kemudian Anda bisa pahami bahwa bentuk dasar dari setiap fitoplankton itu umumnya diatom, itu dia biasanya simetris. Baik simetris lateral maupun simetris bilateral. Ya. Artinya bahwa yang dikategorikan simetris nanti Anda bisa lihat. Yang saya ingin kategorikan adalah bagaimana Anda bisa mengenal lebih jauh sebenarnya bagaimana diatom itu sendiri ya. Anda bisa melihat gambar ini. Gambar ini adalah penciri dari berbagai macam jenis dari diatom ya. Anda bisa melihat bahwa memang banyak ada beberapa ikatan-ikatan yang ada. Ini adalah satu sel deh ya. Ini satu-satu sel semua. Ini adalah rangkaian dari sel-sel karena biasanya memang diatom dihubungkan oleh jaringan penghubung yang kemudian antara satu sel dengan sel yang lain itu saling terikat. Tapi pada akhirnya dia merupakan organisme yang satu sel ya. Anda bisa melihat ya diatom itu menyebar di semua lapisan perairan pantai ya. Malah kita bisa dapatkan diatom ini pada perairan estuari ataupun perairan umum atau freshwater ya.
Ini karena memang kebanyakan diatom yang paling banyak kita dapatkan itu awalnya itu sebenarnya dia epifit deh. Apa itu epifit? Epifit adalah kelompok tumbuhan yang melekat pada tumbuhan yang lain, tetapi dia dikategorikan sebagai mikroepifit. Artinya bahwa tumbuhan sel tunggal atau ukuran mikroskopik yang melekat pada organisme atau tumbuhan yang lain. Jadi kalau dia melekat pada daun tumbuh-tumbuhan yang ada di bawah lautan atau di atas seagrass, di atas seaweed, itu biasanya itu diatom, ya. Dia melekat di sana, nanti pada saat tergesek atau kena hempasan dari arus atau faktor fisik yang lain, kemudian dia masuk ke permukaan perairan, ya. Itu makanya dikategorikan itu diatom itu berada sangat banyak sekali, ya, di perairan umum, ya. Kemudian memang beberapa habitat-habitat yang ada di daerah pantai atau perairan umum, kita bisa dapatkan diatom karena penyebarannya sangat luas deh. Hampir semua daerah-daerah penyebaran yang ada di pinggir pantai, selama itu ada cahaya dan selama itu ada air, itu kita bisa dapatkan diatom karena memang diatom tidak hanya bersumber dari epifit itu sendiri. Ada misalnya yang dari batuan, dia melekat, misalnya dari pasir, dari apa, ya. Karena penggolongan diatom itu kan kalau misalnya mikroepifit itu ada mikroepifit, ada juga epipsamik, ada epiplitik, yang semua itu adalah penggolongan-penggolongan organisme khususnya diatom ini yang melekat pada substrat tertentu, ya. Itu. Oke, ini bentuk diatom deh yang Anda bisa lihat, ya. Memang diatom itu apa ya, bentuk yang simetris ini yang mencirikan keberadaan dia di perairan. Anda bisa melihat, ya, bahwa setiap spesies dari diatom itu mempunyai apa hubungan yang spesifik terhadap lingkungan. Dia bisa mentolerir perubahan-perubahan lingkungan misalnya, ya. Karena memang tapi ingat bahwa perubahan lingkungan yang dia bisa tolerir itu adalah perubahan lingkungan yang tidak terlalu berpengaruh besar terhadap fisiologi dia. Kebanyakan diatom itu kemudian berkembang dengan baik pada lingkungan yang cocok dengan dia. Karena memang beberapa spesies dari diatom itu bisa kita hubungkan atau dikorespondingkan dengan habitat atau kondisi lingkungan. Ada beberapa kondisi lingkungan yang tidak terlalu baik, kita bisa dapatkan diatom tidak terlalu banyak, misalnya dia punya keanekaragaman. Tapi ada diatom yang kemudian kita bisa lihat keanekaragamannya cukup tinggi, berarti daerah tersebut cukup baik, atau misalnya mempunyai kualitas yang baik. Ya, karena ingat bahwa perubahan-perubahan distribusi dari diatom ini sendiri itu bisa merupakan gambaran dari keberadaan satu habitat itu sendiri. Kalau Anda bisa melihat suatu habitat pantai misalnya, atau habitat laut dangkal misalnya, itu kita bisa melihat beberapa epifit yang bentik diatom banyak di sana. Atau misalnya Anda bisa melihat di beberapa diatom yang kemudian ada di permukaan, yang pelagik diatom misalnya, atau pelagik fitoplankton yang kemudian dia ada di permukaan perairan, ya. Sehingga memang diatom ini kita bisa dapatkan, beberapa juga memang kita bisa dapatkan menyebar hampir di seluruh perairan, baik itu di perairan temperate, perairan dingin, atau perairan tropik. Kan saya sudah pernah jelaskan, ya, ada 4 model perairan yang ada di dunia ini: tropik, subtropik, temperate, dan kemudian polar. Yang tropik kita, ya, Indonesia, kemudian ada subtropik di atas sedikit, ya, Filipina ke atas masuk kepada Jepang, misalnya di Okinawa masuk sedikit ke atasnya, ya. Kemudian setelah itu ada temperate. Temperate itu di atas Jepang ke atas, misalnya Honshu, Hokkaido itu sudah masuk temperate. Kemudian ada yang polar atau dingin, itu sudah masuk di kutub utara atau kutub selatan, ya, itu. Pembagian bagian dari dunia ini itu kita bisa dapatkan kalau dia di badan air, itu fitoplankton kita bisa dapatkan di mana saja. Untuk di semua distribusinya itu menyebar di seluruh lapisan perairan dunia. Ya, kemudian sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh lagi, penyebaran ini bahkan berada pada beberapa daerah-daerah yang tercemar sekalipun. Tetapi ingat bahwa walaupun dia tercemar, tetapi bukan tercemar berat. Karena diatom, itu beberapa spesies diatom, itu kita bisa dapatkan beberapa yang toleran, yang tolerir, yang bisa mentolerir perubahan-perubahan lingkungan, terutama pada kondisi-kondisi perairan yang tercemar misalnya. Itulah kehebatan dari diatom ini sendiri, karena memang diatom itu kan nanti saya jelaskan, dia punya frustul, cangkangnya itu terdiri dari epiteka hipoteka yang kemudian memang mempunyai kekuatan untuk bisa menahan diri, tahan terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Tapi yang perlu Anda bayangkan bahwa dalam slide ini itu beberapa jenis diatom itu bisa menyebar hampir di seluruh perairan yang ada di dunia ini.
karena mempunyai toleransi yang cukup kuat. Ya, itu bisa dipahami deh ya. Oke, kemudian kita masuk. Ini adalah salah satu bentuk diatom. Ya, memang bentuknya kalau misalnya dilihat 3 dimensi besar, itu modelnya kayak gini deh. Ya, tetapi tetap dia merupakan organisme yang simetris bilateral. Ya, kalau kita tarik garis itu ada yang satu sisi yang kemudian bisa sama dengan sisi yang lain. Ini adalah sel, tapi ini cuma satu sel deh ya, gambaran 3 dimensi dari satu sel diatom. Atau misalnya Anda bisa melihat ini adalah gambaran dari banyak sel dari diatom. Ini bukan satu sel deh, ini tapi ini hampir ratusan sel ini. Ini satu sel ini ya. Jadi kalau Anda lihat ini satu sel, ini 2 sel, ini 3 sel, ini 4 sel. Ini adalah penghubung, ini adalah celah dari penghubung. Ya, dia mempunyai semacam spin atau mempunyai semacam duri-duri halus yang kemudian menjadi penghubung antara satu sel dengan sel yang lain. Ya, jadi ini adalah contoh dari fitoplankton yang saling berhubung. Ya, cantik, indah kelihatannya. Karena memang dia mempunyai hubungan dengan sel-sel yang lain, kemudian dia bisa masuk ke badan air. Pertanyaannya adalah, bisakah dia terpisah, Pak? Iya, bisa. Jadi kalau Anda bisa melihat ini dalam perairan, ini dalam mikroskop, ini adalah kumpulan dari banyak sel. Jangan hitung satu sel, ini banyak sel. Tinggal dihitung, misalnya ada berapa, ini 1 sel, 2 sel, 3 sel, 4 sel, 5 sel, 6 sel, 7 sel, sampai di terakhir sekali Anda bisa menghitung. Karena kalau dia terpisah, ini merupakan kotak segi 4, ya, kotak segi 4 yang kemudian menjadi satu sel dia. Ya, karena penampakan dari fitoplankton khususnya diatom ini sendiri, seperti misalnya Anda lihat botol misalnya, kalau Anda lihat menyamping itu panjang, tapi kalau Anda lihat pas di ujung atasnya itu bundar, ya, itu berbeda. Tinggal kita melihat di mana, sisi mana kita bisa melihat pandangan kita tentang diatom ini sendiri deh ya. Ini morfologi dari diatom. Ya, kalau Anda bisa melihat, saya jelaskan yang tadi ya, diatom itu memang sebenarnya merupakan satu bagian dari penyatuan antara sel atas dan dinding sel atas dan dinding sel bawah yang disebut dengan epiteka dan hipoteka, tapi ini tidak ada gambaran tentang itu. Anda bisa melihat saja lah. Nanti sebentar saya kasih gambaran di mana hipoteka epitekanya akan ada gambarannya. Tapi ini adalah struktur morfologi dari sel ya. Di dalam sel itu ada cairan hidup, ada bagian hidup dari sel itu sendiri, kemudian bagian atas misalnya ada silikat penghubung atau merupakan dinding sel dari organisme itu, dan di dalam organisme sel itu sendiri juga ada semacam minyak yang disimpan. Karena ada salah satu strategi dari diatom ini untuk menghasilkan semacam minyak agar dia bisa terapung di permukaan. Karena salah satu salah satu adaptasi dia itu adalah mengapung di permukaan, ya itu. Jadi kalau Anda lihat gambar ini ada top silikat di atas, ini biasanya dikategorikan sebagai epiteka. Di bawah ini silikon di bagian bawah itu adalah bagian hipoteka. Jadi ini sebenarnya terjadi penyatuan deh. Ini bagian atas ini terpisah sebenarnya. Bagian atas dan bagian bawah ini terpisah. Jadi ada dinding sel atas dan dinding sel bawah yang kemudian terpisah. Di dalamnya adalah unsur-unsur hidup yang ada dalam satu sel itu sendiri. Ya, oke. Nah, saya kasih lihat lagi morfologinya deh. Ini adalah morfologi dari diatom. Jadi yang saya bilang tadi, kalau Anda bisa melihat dari sisi samping, itu biasanya dia panjang, tapi dari sisi atas dia biasanya melebar kayak gini deh, ya. Itu. Ini ada bagian lain. Ada kalau misalnya Anda melihat dari sisi sampingnya kayak begini, tapi kalau dari sisi yang satunya kayak begini. Jadi ini jangan dihitung menjadi 2 spesies, tapi ini satu spesies. Tinggal bagaimana harus Anda melihat bahwa bagian diatom ini itu sama dengan seperti yang saya bilang tadi. Salah satu botol misalnya, Anda kalau lihat botol dari arah samping itu panjang, tapi kemudian kalau botol dari tengah, dari ujung atas persis simetris, itu Anda akan melihat seperti lingkaran. Ya itu. Dan pelekatannya seperti ini deh. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dia melekat pada si dinding sel itu seperti begini. Ada semacam penghubung dia antara substrat dengan dia. Ya. Kalau misalnya Anda bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari bagian tubuhnya yang kemudian melekat, spin yang melekat pada bagian substrat atau tumbuhan atau misalnya benda-benda lain. Oke, lebih dekat lagi Anda bisa melihat begini deh. Ini adalah bagian dari dinding sel yang ada, yang dikategorikan yang saya jelaskan tadi tentang frustul. Jadi ada bagian atas dan ada bagian bawah. Frustul ini adalah dinding sel dari fitoplankton itu yang menyatukan antara
sel atas, dinding sel atas dan dinding sel bawah, dan kemudian melindungi isi sel yang di dalamnya yang merupakan inti dari diatom itu sendiri. Ya, itu. Anda bisa lihat ini. Ya, makanya saya bilang tadi ada penghubung ya. Kalau Anda bisa lihat di atas tadi misalnya ini ya, ini epiteka, ini hipoteka, ya ini ada penghubung sebenarnya antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau misalnya Anda lihat ini ya, pseudostrum yang di bawahnya ya, kemudian ini yang sentrum. Jadi penghubungnya ada semacam pengait ya yang kemudian ini merupakan bagian dari umumnya diatom ya ini. Kemudian ini yang merupakan koneksi ya antara dinding sel atas dengan dinding sel bawah ya, penguncinya. Oke, Anda bisa melihat ini adalah salah satu contoh dari bentuk diatom yang bundar yang Anda bisa melihat persis dari atas. Karena kalau Anda melihat di bawah mikroskop kan persis dari atas deh ya itu. Kemudian ini adalah gambar dari diatom yang juga segitiga yang memang salah satu bentuk dari diatom yang ada ya. Oke, kemudian ini juga adalah salah satu bentuk yang kalau Anda lihat ini bentuk diatom yang kalau kita lihat di 3 dimensi ya, seperti yang saya bilang tadi. Dari 3 dimensi ini sebenarnya modelnya kalau kita bisa melihat, cuman memang kita keterbatasan peralatan kita yang tidak mampu untuk melihat lubang-lubang yang ada pada permukaan dari diatom itu sendiri ya. Kalau Anda bisa melihat di permukaan atasnya itu terdapat lubang-lubang yang kemudian itu merupakan penciri morfologi dari diatom itu sendiri ya. Kalau Anda bisa melihat dari sisi 3 dimensi yang lain, dan ini modelnya kayak gini. Jadi ada semacam duri-duri kecil yang melekat di atas ya. Ini penghubung sebenarnya antara ini yang saya bilang tadi, berhubungan antara satu sel dengan sel yang lain. Kalau dipisah begini model salah satunya deh ya. Nah, ini adalah bentuk dari satu sel dari diatom itu sendiri, tapi ini bisa berhubung dengan yang lain. Ini koneksi antara satu sel dengan sel yang lain. Tapi kemudian kalau yang ini, griddle yang ini merupakan hubungan antara dinding atas, ini yang dinding atas, sel atas, ini yang dinding bawah. Ya, ini. Itu bisa juga dibalik ya, ini. Jadi hipoteka yang ini, ya, ini. Ya, karena memang ini Anda lihat ada celah di sini, Dek. Celah inilah sebenarnya yang menjadi pengunci. Tadi gambaran tadi merupakan gambaran yang baik sekali untuk Anda bisa melihat bahwa diatom itu terdiri dari 2 dinding sel yang saling menyatu yang bisa melindungi isi dalam sel itu sendiri ya itu. Kalau Anda bisa melihat morfologi lebih jauh lagi, ini 1 mikron ini kelihatan ya. Ini kayak apa ya, cantik sekali ya. Jadi ada lubang-lubang kecil. Sebenarnya lubang tadi itu juga masih ada lubang-lubang kecil. Tempat inilah sebenarnya terjadi pertukaran unsur-unsur dalam dan luar sel itu sendiri. Ya, jadi lubang-lubang ini yang kemudian mampu menyerap unsur-unsur atau bagian-bagian dalam dari bagian luar dari sel itu sendiri. Misalnya uptake nutrien atau uptake fosfat yang ada itu masuk pada lubang-lubang yang ada pada diatom ini sendiri. Anda bisa melihat ya, memang dalam model diatom itu kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, Dek, ini gambaran yang spesifik lagi kalau kita bisa melihat kelas Basilario Pisces itu. Dia khas dia. Jadi setiap permukaan dari dinding sel diatom itu sendiri ada penciri model atau misalnya tipe dari lubang-lubang yang ada, dan itu merupakan gambaran dari sel itu sendiri ya itu. Ada bisa Anda lihat ya model yang kalau Anda bundar begini, foramen yang ada di dalam tengahnya ini ya. Kemudian modelnya kayak ini yang paranoid areol. Ini yang merupakan gambaran dari permukaan ini, kalau gambaran ilustrasi 3 dimensi dari permukaan dinding diatom itu sendiri ya. Itu betul-betul struktur diatom itu adalah struktur organisme terkecil di dunia yang kemudian betul-betul indah kelihatannya deh ya itu. Kemudian Anda bisa lihat lagi ini ya, kalau strial itu adalah celah-celah ini yang kemudian Anda bisa lihat untuk di diatom itu sendiri ya ini. Atau misalnya ini dia pada pucuk ini ya. Ini kemudian mucil secretion yang ada di ujung, kalau misalnya ujung setiap sel itu sendiri. Ini biasanya lubang-lubang inilah sebenarnya untuk tempat pertukaran masuk keluarnya masuknya penyerapan nutrien yang ada biasanya pada diatom itu sendiri. Dan kalau diperbesar lagi, Dek, ini kayak gini, Dek, ya.
ada bagian-bagian kecil yang kemudian lebih proses. Jadi ada di dalam ini polanya. Jadi ini memang betul-betul lubang-lubang diatom yang kemudian penyerapan bagian unsur-unsur itu masuk ke dalam sini, dan memang inilah yang ada dalam dinding sel dari diatom itu sendiri. Anda bisa melihat lebih jauh lagi pembesarannya kayak gini deh ya. Ini yang saya bilang dari dinding luar itu ya, dinding spin ini atau duri-duri kecil yang sangat halus ini bentuknya kayak gini. Jadi penyatuan ini memang merupakan dia bisa menyatu dengan sel yang lain ya, untuk kemudian merupakan penguat dari dia untuk bisa berkelompok dengan yang lainnya ya. Ini ada yang dikategorikan sebagai tube ya, storage process. Jadi ada proses-proses yang kemudian dilakukan oleh sel ini sendiri. Oke, Anda bisa melihat ini satu-satu gambaran ini tadi deh. Ada kalau Anda lihat yang ini ya, tube ini navicula. Navicula ini ada 1 2 3 4 5 sel di dalamnya. Ya, ini navicula. Ada misalnya Asterionele, ini koneksinya yang ini deh. Koneksinya yang ini. Jadi dia berbentuk satu dengan yang lainnya. Kalau gomponema itu kayak begini. Ini pengantar dari Anda melihat nantinya dalam mikroskop itu modelnya kayak gini. Ini adalah penampakan dari diatom itu sendiri kalau kita bisa melihat dari atas mikroskop misalnya ya. Jadi morfologi yang terbentuk kayak gini dan Anda bisa melihat lebih jauh lagi nantinya. Oke, ini bisa melihat ini spin-spin yang ada dalam diatom itu sendiri, dan kalau Anda lihat lagi ya, ini adalah ciri dari beberapa morfologi diatom yang kemudian menjadi gambaran dari diatom itu sendiri yang Anda bisa lihat lebih jauh. Anda bisa melihat lebih jauh lagi ya untuk gambaran dari sel diatom ini, bagian tengah ini ya, nodul yang bagian tengah ini ya, ini luar biasa diambil gambar dengan sangat baik sekali ya untuk bisa melihat. Ini yang saya lihat tadi yang saya bilang. Kalau dilihat dari samping modelnya kayak gini deh ya, modelnya kayak gini. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain modelnya kayak gini. Nah, ini adalah model dari diatom yang kemudian itu bisa dilihat lebih jauh lagi. Salah satu contoh lagi Anda bisa melihat ini. Anda kalau lihat modelnya kayak gini deh, tapi di sisi lain Anda juga bisa melihat begini ya. Oke. Ini adalah valve-nya bagian bawah, ini penengah, ini adalah garis tengah ya, garis tengah yang kemudian ada titik tengah selnya itu sendiri. Tapi kalau misalnya yang dikategorikan yang luar ini, yang tengah garis ini, griddle ini garis ini. Jadi memang sih mohon maaf kalau kita peralatan di laboratorium kita tidak terlalu mempunyai peralatan untuk bisa melihat celah ataupun ciri tekstur atau struktur dari diatom ini lebih jauh lagi. Makanya saya bantu Anda untuk bisa melihat di bawah dengan presentasi ini untuk bisa melihat bagaimana sih sebenarnya bentuk dari diatom itu dengan pandangan yang sangat misalnya pembesaran sampai 1000 dan 10.000 kali ya. Misalnya ukuran 10 mikron ini kayak gimana modelnya. Ini yang kita bisa menjadi gambaran saja bagi Anda untuk bisa melihat. Oke, maaf terputus ya. Ini bisa kelihatan, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Selanjutnya saya sudah pernah jelaskan yang lalu tadi ya. Jadi kalau kita lihat struktur morfologi dari sel diatom itu kayak gini tadi ya. Anda bisa lihat ya. Ini adalah gambaran dari struktur morfologi dari diatom itu dengan pembesaran yang sampai 1000 sampai 10.000 kali ya. Anda bisa melihat ada. Jadi gini deh yang ingin saya jelaskan sebenarnya. Diatom Anda ukurannya kecil, tetapi kemudian di luar dari morfologinya, di luar selnya itu sendiri, itu tidak hanya merupakan lapisan sel yang tertutup saja, tapi kemudian dia punya ciri-ciri spesifik yang ada pada dinding sel itu sendiri.
Contohnya misalnya ini adalah lubang-lubang yang kemudian ada dalam sel itu sendiri ya, areola misalnya. Kemudian kalau misalnya kita bisa melihat, saya ulang lagi strukturnya kayak gini deh ya. Ini salah satu. Oke, saya lanjut ya. Kayak gini ya, Israel ini adalah celah ini ya yang ada dalam diatom itu sendiri. Kemudian kalau ini di paling ujung, kalau bentuk diatom yang segitiga seperti yang saya jelaskan tadi, ini pembesaran gambar dari buku Graham and Wilcox ya. Ini bagian ujung, bagian inilah sebenarnya lubang-lubang yang ada, dan ini merupakan apa ya, semacam lubang-lubang tadi yang kemudian menjadi proses-proses sekresi dari atau proses penyerapan beberapa diatom itu bisa masuk ke sini ya. Itu ini hanya bagian dari salah satu proses yang ada dalam diatom itu sendiri ya. Nah, kemudian lebih jauh lagi kalau kita lihat ini ya, duri-duri yang ada biasanya di permukaan diatom itu ada tonjolan-tonjolan cup-cup yang kemudian bisa ini koneksi antara satu sel dengan sel yang lain ya, atau misalnya di bagian atas ada semacam alat yang kemudian bisa menonjol ke atas permukaan dia ya itu. Kemudian kalau Anda bisa lihat lagi, ini contoh lain dari diatom ya, duri-duri kecil ini ya, modelnya menonjol kayak ini. Nah, ini adalah salah satu model dari sel diatom yang ada. Jadi ini 5 sel ini ya di dalam cup. Kayak cup itu. Oke, saya lanjut deh ya. Nggak tahu ini koneksi yang jelek ya. Oke, saya ulang saja dari sini ya. Oke, ini saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau Anda bisa melihat lebih jauh lagi dari struktur luar dinding sel dari Oke, ini bagian struktur luar dinding sel ya. Jadi ada penghubung antara sel atas dengan sel bawah, antara epiteka dan hipoteka tadi itu ada penghubung yang kemudian itu bisa merapatkan sel dinding sel atas dan sel bawah ya. Dan memang ini merupakan kalau kita lihat di bagian luar sampingnya itu ada griddle ya, penghubung atau bukan penghubung sebenarnya, koneksi antara satu dengan sel yang lain. Di atas penghubung itu sebenarnya pengunci yang untuk bisa membuat sel bawah ini bisa tetap menyatu dengan dinding sel yang atas ya. Nah, ini morfologi dari diatom yang sentrik ya. Nah, ini morfologi dari ya, orang bilang katanya teknologi itu salah satu keunggulan teknologi itu adalah dia biasanya dia macet ketika kubutuhkan. Aduh. Oke. Saya lanjut lagi ya. Oke, ini adalah morfologi dari diatom yang bentuknya kayak tiga tadi. Kalau kita lihat lebih tadi yang modelnya ya, ini adalah 3 dimensi dari morfologi tadi. Yang ini adalah bagian samping tadi, jadi antara penghubung antara hipoteka dengan epiteka. Ini bagian atasnya, ini griddle-nya atau yang belt di samping ini modelnya ya ini. Sementara yang bundar-bundar ini adalah bagian permukaan sel yang bisa kalau kita bisa lihat ini adalah lubang-lubang kecil di antara dinding sel yang sel itu kan pasti membutuhkan unsur dari luar untuk proses dari
penyerapan untuk pertumbuhannya misalnya. Jadi penyerapan nitrat fosfat itu dilakukan oleh lubang-lubang yang menghubungkan dia dengan di dalam. Allahu Akbar, betul-betul morfologi dari Oke, saya coba ganti jaringan ya. Saya tidak pakai WiFi, saya pakai seluler saja. Oke, saya sambung ya. Ini morfologi ya dari diatom itu sendiri. Ya, kalau Anda bisa lihat lebih jauh lagi, ini adalah lubang-lubang di atas permukaan dari diatom itu sendiri ya. Di dalamnya ada lubang-lubang kecil lagi yang biasanya memang ada beberapa lubang ini yang berfungsi untuk proses penyerapan unsur-unsur yang berasal dari luar sel untuk masuk ke dalam sel misalnya ya. Nah, ini lubang-lubang ini yang kemudian kalau areola ini kemudian yang kita bisa lihat sebagai penciri lebih dekat lagi morfologi dari berbagai macam atau beberapa spesies dari diatom itu sendiri ya itu. Kalau Anda bisa lihat lagi lebih jauh ya permukaannya kayak gini deh ya. Ini adalah lubang-lubang yang saya sebut tadi ya, yang kemudian kalau ini yang areola itu yang ini, lubang ini areola ya. Kemudian lubang-lubang kecil ini adalah velum yang kecil-kecil sekali ini ya. Jadi kalau misalnya tadi saya lihat ini ya, ini arolanya deh ya, ini yang kecil-kecil ini adalah velumnya. Ya itu. Karena memang areola itu adalah lubang-lubang besar yang ada pada morfologi dari diatom itu sendiri. Ya, kalau Anda lihat yang areolanya itu yang besar ini deh ya. Kalau yang kecil-kecil ini adalah velum, lubang lebih kecil lagi. Ya, karena di dalam areola itu adalah kumpulan beberapa velum deh ya. Kemudian ada yang sel ini ke morfologi yang dalam lagi ya. Ini yang panjang deh ya biasanya. Ini juga ada lubang-lubang kecil. Biasanya ini di permukaan dari diatom yang penate. Atau misalnya kalau dia segitiga, modelnya kayak gini deh, di bagian ujung. Di bagian ujung ini ada areola yang kemudian di dalamnya juga ada yang apa namanya yang apa ya kalau kita lihat di dalamnya itu ada bagian ujungnya ada velum yang kemudian ada di ujung-ujung ini ada lubang-lubang areola kecil, kemudian di dalamnya lagi ada areola yang kemudian menyerap. Kalau kita bisa lihat lebih jauh lagi bagi gini deh ya. Ini adalah areola yang ada ya, tapi biasanya di atasnya itu ada lagi kayak duri-duri kecil menonjol lebih apa namanya? Ini biasanya masuk juga ada proses di dalamnya ya. Biasanya ada spin-spin yang masuk yang menonjol di atas permukaannya. Kalau kita lihat lagi ya, ini modelnya kayak gini deh, spin-spin yang kecil-kecil ini modelnya kayak gini ya. Tuh. Ini morfologi dari beberapa diatom yang ada yang panjang, ada yang bundar. Navicula ini adalah modelnya walaupun memang ada beberapa yang pendek, tapi ini biasanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sel di dalam satu tube. Tube itu modelnya kayak pipa, di dalamnya ada bola-bola misalnya. Bola-bola itu sel, kemudian tube itu luar dinding permukaan yang menyatukan antara satu. Kalaupun dia tidak punya tube, dia punya penghubung seperti ini. Misalnya Astrionile itu dia tidak punya tube, tapi dia punya penghubung. Atau yang tadi ya, yang saling menghubung misalnya ya. Atau kalau Gomponema ini ada apa namanya ada semacam bukan ya tentakel lah atau misalnya semacam spin atau duri-duri kecil yang keluar ya ini atau yang begini deh ya. Oke, saya jelaskan lagi ya, ini dari bukunya gambar yang Graham dan Wilcox ini, Anda bisa melihat bahwa dalam apa ya model dari
beberapa diatom ini sendiri, Anda bisa melihat yang modelnya kayak gini ya. Sebenarnya kalau kita bisa lihat dari kecil, dari tegakannya ini kayak gini deh ya. Ini jadi memang model morfologi yang ada yang kayak gini yang merupakan penciri dari morfologi dia ya. Misalnya memang penggarangan kayak sentral nodul ini adalah di bagian tengah ini deh ya. Ini sentral nodul, kemudian ada apa namanya rape-nya, ini adalah garis ini adalah rape-nya deh. Ini rape dikategorikan sebagai rape. Ya, kemudian memang ada lubang-lubang kecil yang tadi yang ada ya itu. Kemudian Anda bisa melihat ya ini sentral nodulnya untuk jenis ini ya. Kalau kita lihat ini sentral nodulnya yang ada ini ya. Itu. Ini pembesaran yang luar biasa yang kemudian Anda bisa melihat. Walaupun memang kita sangat sadari bahwa kita tidak punya peralatan untuk bisa melihat ini, tapi minimal saya kasih pendekatan untuk bisa melihat di bawah dengan gambar ini ya. Oke. Ini adalah struktur dari diatom yang sentrik, yang bundar, yang kemudian yang penate, yang panjang ya. Ada yang rapid penate atau yang rapid penate. Artinya bahwa dia yang penate ini kan memang model beberapa diatom yang memanjang, yang kemudian berbagai macam variasi bentuk yang ada ya itu. Ada rate-nya di tengah ini ya itu. Juga ini merupakan kalau misalnya berbagai bentuknya sama, misalnya kita tinggal lihat bagaimana struktur dari rate-nya atau bagian-bagian dalamnya yang kemudian merupakan penciri dari diatom itu sendiri ya itu. Oke, kemudian Anda bisa melihat ya beberapa diatom yang ada pencirinya ya, ada yang radial, yang kemudian ada yang sentrik ya. Kemudian kalau misalnya radial ini kan ada yang sentrik ini kan bentuknya kayak gini deh ya bundar. Kemudian juga ada yang modelnya kayak memanjang kayak begini penit ya. Kemudian ada yang malah segitiga ya. Kemudian yang memang berbentuk jadi ada 3 penggolongan besar yang mungkin ada yang bundar, ada yang panjang, ada yang segitiga deh ya. Kemudian Anda bisa melihat ya misalnya dalam bentuk dari apa ya diatom ini sendiri, kita bisa melihat sebenarnya perubahan-perubahan yang ada dalam struktur atas dari sel itu sendiri, karena dalam Bacillorrhepiceae ini sendiri kita bisa melihat bahwa bagian penampakan atas itu kita akan melihat bahwa ini adalah beberapa sel-sel yang kemudian bisa merupakan penciri dari morfologi dari diatom itu sendiri ya. Ini permukaan atas yang kalau kita bisa lihat di bawah mikroskop ya. Anda bisa melihat bahwa sebenarnya nutrien itu kan menyerap nutrisi ya, menyerap nutrisi. Memang nutrisi yang diserap itu yang lubang-lubang tadi digunakan untuk menyerap nutrisi dan juga menggunakan cahaya untuk dengan cahaya itu dibantu dengan proses fotosintetik untuk bisa melakukan proses pembelahan. Yang kalau kita bisa lihat kayak gini deh ya. Ini satu sel tadi ya. Satu sel ini kemudian bisa terbelah ya. Ini namanya pola pembesaran yang aseksual untuk diatom ini sendiri ya. Ini epiteka, ini hipoteka. Epiteka ini akan membentuk hipoteka baru dan hipoteka akan membentuk epiteka yang baru. Jadi dari satu sel akan menjadi bentuknya 2 sel terpisah, ini akan membentuk hipoteka yang baru, ini yang membentuk epiteka yang baru ya, ini yang kemudian pemisahan ini sebenarnya sel lama itu hanya sebagian yang terbentuk, sehingga biasanya ukurannya semakin lama akan semakin kecil proses-prosesnya. Karena ya itu tadi, kalau hipoteka yang berada itu kemudian membentuk hipoteka baru. Tapi kalau hipoteka itu akan berubah menjadi hipoteka dan membentuk hipoteka baru, sehingga memang ukuran-ukurannya akan semakin lama akan semakin kecil. Ya, itu berbeda dengan kalau seksual. Seksual ini kan dia dari spor ini kemudian membentuk ada sel jantan, sel betina ya terjadi fertilisasi ya. Kalau misalnya sudah terjadi fertilisasi atas ya, kemudian akan bisa mencapai misalnya ada sperm sel ini kemudian masuk ke dalam telur, kemudian berkembang menjadi spor yang oxospor yang ada dan kemudian menjadi sel yang baru. Dan memang ini adalah proses dari reproduksi dari diatom yang kemudian umum kita dapatkan pada perairan. Atau gambarannya kayak gini deh ya. Ini yang lebih jauh lagi ya, kalau misalnya pembelahan satu sel menjadi 2 sel ini kan mitosis deh ya. Jadi dia vegetatif ini sebenarnya ya. Kalau misalnya dalam makroalga kan ada yang fragmentasi yang ada.
jadi satu sel menjadi dua sel itu memang tidak dari sel jantan sel betina ya itu. Jadi ini ada proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel ya. Kemudian dari dua sel itu menjadi setelah terpisah sel dalamnya, hipoteka menjadi hipoteka baru dan kemudian terus berkembang. Kalau dia berkembang terus jauh ini, kemudian ini dalam untuk proses reproduksi seksualnya, ini dari dual sel ini akan menghasilkan ada sperm ya atau jantan dan kemudian ada yang gamet gamet yang telur ya. Kemudian ini akan terjadi penyatuan. Jadi antara jantan dan betina ya, gamet jantan dan betina ini akan terjadi penyatuan dan kemudian terjadi fertilisasi di sini dan kemudian muncul zigot baru yang kemudian akan menjadi cikal bakal dari sel dan akan terbentuk dinding sel yang ada. Ya, itu. Lebih jauhnya lagi kayak gini deh prosesnya ya. Jadi divisi pembagian sel itu kayak gini. Jadi sel yang menyatu ini akan terbelah ya, menyatu antara satu sel dengan sel lain terjadi pembelahan ya, kemudian setelah pembelahan ini kemudian terjadi dua sel yang di dalam, kemudian lama kelamaan akan terpisah ya. Ini adalah cikal bakal dari epiteka dan epiteka akan cikal bakal hipoteka dan ketika terjadi pemisahan epiteka baru hipoteka baru sudah terbentuk dan akhirnya akan terjadi sukses pembelahan itu sendiri ya itu. Anda kalau lihat morfologi dari beberapa koloni dari diatom itu yang kayak gini deh. Contohnya Melosira. Melosira ini ada dua sel ini yang saling terikat ya. Tapi kemudian dua sel ini itu menyatu lagi dengan dua sel yang lain ya. Nah, ini biasanya Melosira kayak gini. Atau misalnya Chaetoceros deh. Chaetoceros ini 1 2 3 4 5 6 sel misalnya. Ini terhubung antara spin dengan spin yang lain ya. Atau misalnya Anda lihat Astrolabe tadi. Astrolabe yang saya gambarkan kecil tadi yang ada penghubungnya itu di bagian bawah ini terjadi penghubung deh. Jadi ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 sel yang saling berhubung. Jadi ini bukan satu sel deh. Ini 8 sel. Kalau misalnya Ligmopora ini banyak sel, bayangkan. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ini bahkan puluhan sel yang ada ini. Ini bagian-bagian penyatu antara sel satu dengan sel yang lain. Dia kayak pohon deh. Jadi model kayak pohon begitu, kemudian daun-daunnya itu adalah sel-selnya misalnya. Itu contoh saja ilustrasinya. Ya, atau misalnya Anda bisa melihat skeletonema. Skeletonema itu 1 sel, 2 sel, 3 sel, 4 sel ini. Ini adalah penghubung-penghubung antara sel satu dengan sel yang lain ya. Atau misalnya tabellaria. Tabellaria itu kan panjang dia modelnya. Di antara satu sisi panjangnya itu ada penghubung antara satu sel dengan sel yang lain ya itu. Oke, yang lebih jauh lagi kalau kita lihat yang centrales deh ya. Yang sentrik yang saya bilang tadi ya. Sentrik itu sebenarnya kalau Anda lihat dari atas itu bundar, tapi kalau Anda lihat dari samping dia modelnya kayak panjang gini. Makanya jangan tertipu dengan model yang kalau Anda lihat di mikroskop Anda kategorikan ini satu sel, ini dua sel atau ini jenis lain, ini jenis lain, tidak. Karena memang dia merupakan simetris bilateral atau radial simetris itu sendiri ya. Karena satu sel dengan sel yang lain itu sama modelnya kalau dilipat ya itu. Ini adalah bentuk dari sel tunggal yang ada yang kemudian bisa menjadi bagian dari pemahaman Anda tentang bentuk-bentuk sel dari diatom. Sehingga nantinya kalau Anda mengamati di bawah mikroskop itu Anda bisa melihat apakah ini satu sel atau dua sel. Yang jelas bahwa yang namanya satu sel itu terdiri dari dinding sel yang menyatu fustul epiteka hipoteka dan kemudian di dalamnya ada inti sel yang kemudian berwarna hijau biasanya. Kalau misalnya ada beberapa titik-titik itu berarti ada beberapa sel yang saling menyatu kayak begini deh ya. Atau gambaran yang kayak panjang begini. Anda bisa melihat ya yang beberapa yang penet ini sebenarnya banyak panjang gini. Tapi kalau dia penyatuan kayak gini deh, ya penyatuan. Kayak katakanlah ini yang panjang kayak begini misalnya ya. Ini penyatuan. Atau misalnya yang ini kayak komponema ini ya. Di dalamnya ada beberapa yang modelnya kayak segitiga gini. Ini modelnya, ini berbagai macam beberapa jenis-jenis. Ini adalah gambaran dari penet diatom yang ada. Makanya saya bilang tadi yang namanya penet diatom itu bilateral simetris. Ada tadi simetris yang kemudian kalau kita hubungkan antara satu sel dengan permukaan atas dengan permukaan bawah itu sama ya bentuknya ya. Beberapa grup ini memang mempunyai wrap yang bagian tengah tadi dan bisa bergerak sebenarnya tapi sangat sedikit sekali pola pergerakannya karena memang dia ini pola pergerakannya digerakkan oleh silia-silia kecil tadi atau spin-spin kecil tadi tapi kemudian dia masih tetap terbawa oleh arus pergerakannya. Biasanya itu saya sudah jelaskan di awal tadi ada yang epifit, ada yang epilitik. Itu epilitik biasanya pada substrat dia.
melekat pada batuan misalnya ya. Ada yang epifit pada benda yang apa namanya atau pada tumbuhan yang lain ya. Kemudian beberapa diatom ini memang dia senang berada pada beberapa secara umumnya eutropik artinya daerah-daerah dengan nitrat yang cukup baik ya itu. Dan memang kalau Anda bisa melihat bahwa salah satu Peneles ini adalah salah satu jenis diatom yang merupakan kita bisa jadikan dia indikator untuk perubahan lingkungan. Makanya ada beberapa indikasi-indikasi kalau misalnya lingkungan itu agak rusak, kita bisa lihat oh ada beberapa jenis-jenis yang bisa tahan dengan kerusakan dan itu dominan, berarti ada pencemaran di situ. Atau misalnya ada beberapa jenis yang tidak terlalu suka dengan pencemaran dan dia bisa mati di situ, maka kita bisa lakukan model-model apa ya untuk melihat sebenarnya karena dia dikategorikan sebagai indikator perairan juga ya. Ini adalah salah satu bentuk model dari penampakan lebih dekat lagi tentang Peneles diatom yang panjang tadi deh. Ini salah satu contoh ya, memang betul-betul apa ya bentuk dari diatom ini berbagai macam cara, berbagai macam bentuk yang indah kelihatannya, ya itu. Memang kalau kita lihat ya, ya di samping memang ukurannya ya kayak piring-piringan begitu ya. Memang dia apa ya banyak terdapat di perairan yang memang kalau kita lihat sangat-sangat apa ya penting bagi perairan itu sendiri ya. Oke, lanjutannya tentang karakteristiknya ya kalau kita bisa lihat ya. Ini yang saya bilang tadi. Jadi frustulnya itu dari silika, deh ya, silika. Kemudian memang dia uniseluler tetapi kemudian ada beberapa yang berkoloni, ya itu. Kemudian memang dia apa ya bentuk dari dinding luarnya itu ya kalau Anda bisa melihat memang apa ya banyak ada silika yang tadi yang kemudian menjadi penciri dari dia dan bentuknya itu diatemus, bentuknya kayak bundar kayak apa ya. Ada juga yang opal. Kemudian opal ini kemudian banyak tersedia di dasar perairan. Dan memang kalau reproduksinya itu dia seperti tadi ya, ada dua, ada prosesnya aksospor atau misalnya ada yang pembelahan sel yang kayak tadi. Tapi bentuknya biasanya itu menghasilkan aksospor tadi yang hasil jantan betina tadi deh ya. Kemudian Anda bisa melihat lagi ini ya kalau misalnya ada bioplanktonik ini yang peripiton. Ini yang saya bilang tadi. Kalau di bagian kecil ini ada substrat dia melekat kayak gini nanti ini akan terlepas ke permukaan. Ya, ini adalah gambaran. Oke, itu pengenalan dari beberapa contoh dari diatom yang bisa saya berikan kepada Anda. Karena memang kalau kita lihat lebih jauh lagi ya bentuk dari diatom atau Bacillorhabdiaceae ini sangat unik dan apa ya